Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari khalaqal insan, 'allama al-Qur'an, 'allama al-bayan. Ayat ke-71. Lihat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Wal mu'minuna wal mu'minatu, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Ini sama. Ba'dul awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah sebagai penolong sebagian yang lain, sebagai kekasih sebagian yang lain. Orang beriman itu semestinya melihat saudaranya yang sama-sama beriman itu sebagai friend, sahabat, penolong, kekasih, bolo, bukan musuh. Kalau sampai dua orang yang beriman kok satu menganggap yang lain musuh, berarti perlu dipertanyakan lagi, dia paham tidak iman, paham tidak ukhuwah, kan? Orang beriman itu teman, lintas organisasi, lintas partai politik. Semestinya seperti itu. Apakah itu di NU, di Muhammadiyah, di Persis, di Tarbiyah, kalau memang sama imannya, sama sholatnya menghadap ke kiblat, sama kitabnya Al-Quran, sama nabinya Nabi Muhammad, sama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kiblatnya Ka'bah, itu saudara, sebagai teman. Tapi kadang-kadang kita kan masih dengan keegoan, entah itu organisasi, entah itu partai politik, entah itu wilayah, ya kan? Ini besok misalnya saja, misalnya fitrah, siapa yang dibagi, siapa yang tidak. Kono kae rasa bae, kono kae itu organisasi, nah gitu. Yang situ korban dosa dikasih, kenapa? Dia beda dengan kita. Bedanya apa? Bedanya tipis. Yang satu ada sekali, yang satu ada 2 kali. Yang satu itu biasa tahlilan, yang satu tidak tahlilan.
Yang satu itu yakinan, yang satu tidak yasinan. Itu sudah menyebabkan masalah. Belum Pak Depo titik. Belum kemarin milih siapa. Pak ini kodok ya gitu, masalah lagi. Loh, di mana sandaran keimanan yang kita terjadi ukhuwah itu? Pertanyaan kan? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dun awliya, Pak. Sebagai friend, sebagai teman, nulung. Yang namanya wali nulung itu ya, kalau ada temannya membutuhkan maka dibantu, butuhkan ada diutangi, ya kan? Teman itu ya imannya dipercaya, harus diutangi ya nyaur. Kan sekarang itu kan yang jadi masalah begini, orang utang itu sudah tidak dipercaya oleh yang utangi. Utang pada yang utang mau kenapa? Karena yang utang kadang-kadang tidak nyaur gitu. Kan jadi lingkaran setan, siklus. Kenapa utangnya di yang berriba rentenir ke bank becit gitu? Bagaimana saudara sendiri tidak membantu? Tanya, betul dia utang tidak kasih, betul kenapa? 5 kali tidak pernah nyaur begitu kan? Nek bak belum oleh obat tidak seperti itu mestinya. Yang diutangi itu utangi, yang ini saya utangi. Ada yang mengatakan utangi itu berpahala, malah bisa lebih dari sedekah. Kenapa? Orang sedekah itu yang dibantu belum tentu membutuhkan. Saya dikasih apa? Di sini total. Saya belum tentu membutuhkan minum. Barangkali saya sudah minum. Tapi kalau orang sampai utang, itu berarti dia memang membutuhkan. Cuma yang ada pertanyaan sekarang, itu betul zaman dulu. Zaman sekarang itu utang itu bukan masalah butuh. Utang itu sudah masuk kepada masalah kebiasaan. Nek orang diutang, gadel dompete. Makanya Mio udah lunas, utang mobil belum lunas, tambah motor, apa? Rumah, kayak gitu. Orang menolong, aulia, butuh apa? Bantuan belum tentu ekonomi. Kadang-kadang saran sumbang saran ya, sumbang saran yang tidak jelas. Tolong sini dilarikan saja. Bantu. Kalau ada sesama mukmin bermusuhan, bagaimana? Gitu kan? Kalau berjuang jangan menjelaskan. Fa'aslihu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turham. Kalau sampai yang berseteru, damaikan. Tapi praktek yang terjadi, ada 2 orang beriman berseteru, dikompori. Ya kan? Kalau dikompori, panas-panasin, kipas-kipas tarik angin. Tidak seperti itu. Damaikan, fa'aslihu. Damaikan sebaik-baiknya. Enggak, kamu itu kok ada masalah dengan dia itu gimana gini. Oh, ya itu aku tidak bela dia. Mestinya kamu gini sih. Kalau kamu gini nanti dia gini kok. Jangan yang malah, yang pancen tapi mah kalau apa ini itu kompori. Dua beriman? Enggak. Mereka bersaudara. Mereka saling tolong. Kan bersaudara itu pertama saling mengenal. Mengenal itu tidak hanya kenal siapa namamu, di mana tinggalku. Tapi sama mengenal watak, mana kebutuhan. Oh, teman saya itu ini namanya, rumahnya di sana. Tujuannya apa? Apa kebaran dari seorang duit mampir kono, nyilih sikit iso itu. Tidak kok. Kamu punya teman itu yang enggak.
Kalau kalian dari Stadion Maguwo gitu kok kosnya pindah ke Gunung Kidul, menikah dalam Gunung Kidul, kok bensinnya habis naik motor nggak bawa pulang. Rasa itu kan sampai Gunung Kidul, ngambil saja ke rumah saya, utang. Ini untuk bensin kilo orang liter, ada utangnya 6 liter, rampung kan? Kenapa? Saling kenal. Nah, masalah beres tadi malam saya mau ngisi pengajian. Mobilnya bisa servis kewa penak, coba wis lupa banyak udah halus. Kecepatan lumayan, aspalnya ada lubangnya, jeblet langsung. Tapi kan saya punya kenalan bengkel, pun maaf dari saya, terus tolong kesini ganti ban. Ya oke, datang. Wih ternyata masih kurang pipa kunci kunci skrupnya itu tidak kuat sampai diinjek pun tidak putar skrupnya. Wah ini pun lagi temennya, ini teman lagi tuh. Tolong bawakan pipa untuk Bandung. Sementara saya isi pengajian waktunya terlimit kan, telepon panitianya dijemput dan kan kenalan gitu kan, saling kenal, kemudian saling tolong kan gitu kan. Kan kalau punya teman begitu. Coba misalnya kita itu punya teman tapi tidak rukun. Banku meletus rasa kampung kapan. Banku meletus salah sendiri. Udah harus pada diganti. Itu kalau kita tidak punya teman. Tapi dengan kita punya teman, ada tempat kita berbagi rasa. Rasa didungani kok. Ya Allah, moga-moga atas lagi. Ya orang cukup gitu. Ada usahari ya gitu. Bakdur, ya Pak. Kalau saling kasih, saling cinta, saling sayang, maka ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran atas dasar cinta kasih, bukan atas dasar sentimen dan kebencian. Amar ma'ruf, kita punya teman sholatnya itu sholat oleh orang oleh karena sholat kan tidak ada no karena ada orang itu cerita mas sekarang ada Islam aliran yang baru aneh apa mas? Aneh dia tidak sholat 5 waktu terus dia sholat tahajud aja 5 waktu enggak. Islam aliran sesat itu mas ya ada cari nek masa itu sholatnya apa? Berarti ya enggak? Enggak. Tahajud enggak, lu sesatnya memang dia. Orang kadang-kadang sukanya menyisahkan orang lain. Wis daerah tau sholat, ngelote sing salate ning tahajud tok. Betul yang sholat tahajud itu betul salah, masih kurang. Tapi lebih salah lagi yang masih ora sholat ngelote. Kayak aliran sesat itu mbaknya sesat. Nah, ya'muruna bil ma'ruf. Amar ma'rufnya atas dasar cinta dan kasih sayang. Maka bahasanya bahasa kasih sayang. Tapi pengertian kasih sayang jangan diartikan pengertian dengan Valentin. Beda. Kalau Valentin itu kan kasih sayangnya itu kasih sayang nafsu. Gitu? Nanti nafsunya gede. Ada coklat, permen cinta, namanya Valentine bukan seperti itu. Ya guru Nabi Ma'ruf masuk ke ngaji, ya ngaji yuk, itu kan namanya amal ma'ruf, nyuruh kebaikan. Yuk jamaah yuk gini yuk. Ada lagi apa? Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Menyuruh kebaikan gampang, yang sulit mencegah kemungkaran. Apalagi kalau kemungkaran yang melakukan pejabat, pemimpin dan itu punya sifat jahat.
lahap, kerja, repot, berat itu. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ada orang berbuat munkar, dilarang, dicegah. Gimana cara mencegahnya? Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa huwa aqaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Kalau tidak bisa, dengan kakinya. Mengubah kemungkaran dengan tangan itu jangan selalu diartikan dengan dantemi ngenggol. Tas. Tidak selamanya seperti itu. The right man on the right place. Jadi apa? Wah, pengusaha pupuk mengalami bisnis per mengubah pertanian apa mengubah pertanian? Mengubah kemungkaran gimana? Lihat anak-anak muda kok cuma pada nongkrong, tidak ada kegiatan. Ngapain sih? Tidak ada kegiatan kok. Di rumah stop. Bapak seminggu pergi, tidak pernah di rumah. Akhirnya cuma nongkrong. Ubah dengan tangan, kasih lapangan kerjaan, biar mereka bekerja. Itu namanya mencegah kemungkaran juga ya tuh. Kira itu pengertian mencegah kemungkaran itu gantemi, kebor, berdua, apa? Beda lagi mencegah kemungkaran dengan tangan, diapa oleh aparat negara, polisi, rahasia, tangkap. Beda lagi oleh orang hukum, bikin hukum. Beda-beda datang. Kalau misalnya ada seorang anak manjat pohon tinggi di musim hujan, pohonnya licin, bawa batuan. Orang lihat, mungkin dia hanya sekadar nanti arek sopo kayak tiba mencedel mungkin gitu. Wah, ini temennya, bapaknya. Turun. Kalau tidak mau saya laporkan bapakmu, gitu kan? Mungkin ketika bapaknya sendiri gimana? Langsung manjat, ditarik anaknya dengan tangan kita. Kemudian di tempat pohonnya dengan tangan. Direct. Misal saya habis khutbah di istighfar, ya, masih pakai pakaian baju koko, sarung, peci. Kok mampir di kos-kosan cewek? Udah cewek, roknya atas lutut. Masa gitu. Gitu. Ada orang lihat sopo ae, mbok yo mulih rupane koyo ndek bojo gitu. Dia mengubah dengan hati. Lain yang tahu, Mas, ini berkenal dengan saya. Nah, saya mau ketemu Ustaz, biar saya panggil. Lain kalau yang lihat itu istri saya langsung ngamuk, tarik tangannya gitu. Dia mana? Kenapa kok melarang? Atas nama cinta. Coba misalnya ada mahasiswa di Muftiper, rambutnya kering dua, misalnya kuning, hijau. Kok duduk di kos-kosan cewek, empet-empetan, kanan cewek, kiri cewek. Yang kanan cantik kayak Jas Olivia, yang kiri cantik kayak Jessica Sari. Pakai-pakaian minim ala badannya. Istri saya gimana? Dasar zaman Saidi, ya kan? Kenapa? Yang duduk di situ mas, kayak stiper. Coba ketika yang duduk di situ saya, gimana? Kenapa? Atas nama, atas kita cinta. Maka orang beriman ketika amar ma'ruf nahi munkar dasarnya karena cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW ketika turun ayat tentang riba datang ke rumah pamannya Abbas.
biasa ngutang duit pakai bunga. Paman ini hentikan, kerjaan hentikan. Dasarnya apa? Rasulullah saya pada Abbas tidak ingin apa masuk neraka. Kan kadang-kadang itu orang nahi mungkar itu beraninya sama orang lain. Ketika kemungkaran dilakukan keluarga sendiri, malah tidak berani ngopo, gitu. Kadang-kadang seperti itu. Yang kuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar terus wa yuqimunas sholata wa yu'tuna zakah. Lagi-lagi orang beriman dicirikan mendirikan sholat, membayar zakat. Berapa ayat yang kita bahas tentang ciri orang bertakwa, ciri orang beriman? Ada yang namanya sedekah, infak, zakat, ya kan? Dari yang kita bahas pertama kali, dari kita bulan bafi dari mutakin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Ayat yang kita bahas lagi apa? Wasarimu alladzina yunfiquna fis sarra yang infak saat senang dan susah. Ayat kemudian yang al-anfal ya, yang terakhir kemarin al-minun wal zakati fa'ilun azza. Ini lagi-lagi sholat sama zakat paket, hablum minallah dan hablum minannas. Orang punya kewajiban zakat, sholat sampai masih belum sempurna. Kenapa? Ketika dia belum membayarkan zakat. Kalau zakat ini diamalkan oleh penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, insya Allah kesenjangan sosial segera teratasi. Tapi sungguh sayang, orang-orang kaya itu rata-rata Chinese, ya, Cina, dan orang-orang Islam yang kaya juga terbatas. Yang lebih banyak yang tidak begitu kaya, yang kaya sedikit. Dari yang sedikit itu, yang zakat lebih sedikit lagi. Ya kan? Coba kita lihat, udah kaya masih korupsi. Gimana zakatnya? Dia cuma zakat. Allah lagi tidak beriman, wa yu'minullaha wa rasulah. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah. Ayat Al-Quran ada 3, yang satu dengan yang lain selalu berkaitan, tidak bisa satu saja. Apa itu? Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Orang tidak sah taatnya kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasulullah. 2, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Orang salat tapi punya kewajiban zakat tidak dibayar, masih belum sempurna. 3, anishkurli wal walidain. Syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Bersyukur alhamdulillah, tapi tidak terima kasih pada orang tua, maka syukur pada Allahnya belum dianggap. Kenapa? Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, dia tidak bisa belum berterima kasih pada Allah. Kenapa? Pada manusia yang wujudnya ketok wae ora iso matur nuwun, ndaibo
Yang ngasih kita orang tua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terima kasih kepada orang tua, pada hakikatnya berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan kepada saya orang tua. Bisa dipahami? Ulaika saya rahimahum. Mereka itulah yang akan dapat rahmat, akan dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rahmat, kasih sayang. Orang kadang-kadang dengar rahmat itu tidak tertarik, dengar ampunan tidak ngeh. Kenapa? Termindset, terpulang dalam pikiran kita dunia. Maka ketika ada bahasa misalnya barang siapa mengamalkan ini, insya Allah diampuni dosanya, tidak tertarik. Barang siapa mengamalkan ini, insya Allah dapat rahmat dari Allah, tidak tertarik. Barang siapa mengamalkan ini dapat syafaat dari Rasulullah, tidak tertarik. Barang siapa mengamalkan ini, maka rezekinya akan datang dari segala arah, langsung diamalkan. Ya kan? Pahala itu masih kalah dengan iming-iming dunia. Maka kadang orang kecewa, sedekah pagi, sore nunggu balasan. Tadi pagi aku udah sedekah, kok sore belum ada rezekian ya. Kata Ustaz Yusuf Mansur itu katanya keluar 10 kurang 1 jadi 19. Kita kenapa? Karena tambah yang satu yang tadi ganti dengan 10 lebih 19. 10 kurang 2 berarti 28. 10 kurang 9 berarti 91, benar. Ini kok saya yaudah. Kenapa? Orang sering motivasi dunia. Pinginnya apa? Baca wakilan biar hidup kaya. Kok tidak kaya-kaya? Nah, ini perlu kita telah kaya bagaimana? Rahmat Allah penting ini. Kenapa? Orang itu tidak masuk surga karena amal perbuatannya. Walau anda ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah, meskipun aku kata Rasulullah. Kenapa? Kita beribadah itu belum cocok, belum sepadan, belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum surga dengan nikmatnya saja. Berapa ngaji saya di sini? Maksimal ini 1 jam, maksimal. Pulang nonton misalnya apa itu namanya Brahma Kumbara tepat jam 11, nontonnya 2 jam, sebanding belum. Sekarang saya tanya, orang kerja gajinya sebulan 3 juta, ya kan? Sebulan 3 juta misalnya. Untuk makan dan sebagainya, sekolah dan sebagainya anaknya habis 2 juta. Ini tabung 1 hari berapa? Sebulan 1 juta. Oke. Orang bisa nabung sebulan 1 juta sudah banyak ya. Angka aja banyak gitu. Banyak. Setahun berapa? 12 juta. 10 tahun 120 juta. 10 tahun 30 tahun 360 juta. Lagi kena nggo tuku omah ciri-cirian. 30 tahun kerja nabungi. Ya kan? Padahal kerjanya P4. Kalau akunnya P15. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pelotak-pelotok, lirak-lirik, potongan lirak-lirak, pengeluaran pola, pinggang pegel-pegel, pusing-pusing,
ternyata untuk beli rumah seharga 360 juta dia butuh waktu 30 tahun. Pas pensiun akeh untuk rumah. Kuwi nek pendasasi iso nabung sak itu. Lah nek ora. Itu kerjanya jam 8 sampai jam 4 hari. Kita ibadah berapa lama? Sholat berapa lama? Sholat duha nganti tangan sikil iki kapalan apa pijet mergo tarik. Ndak ada. Tak pijet berarti lah napa to yu batarean. Ada petani nyanggul dari jam 8 sampai jam 12. Kuat. Mas Tiper, coba duha dari jam 8 sampai jam setengah 10. Kuat besok lapor ke saya. Duha dari jam 8 sampai jam setengah 10. Padahal duha itu kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya macam 10 ya. Kuat enggak ada? Ngono pengine ya kok swarga. Belum sebanding amal kita itu dengan surga. Nah terus bagaimana? Dengan apa manusia masuk surga? Manusia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ayat-ayat yang di dalamnya ada janji-janji rahmat, mestinya kita semangat. Oke? Semangat. Siap? Allahu Akbar, semangat sholat. Dulu Nabi Ibrahim demi cintanya kepada Allah harus menyembelih putranya. Pertanyaannya, kita demi cintanya kepada Allah mampu tidak menyembelih televisi? Tahu televisi ya? Padahal kalau televisi disembelih nanti masih bisa didepan lagi. Allahu Akbar. Langsung TV-nya diplek matikan. Mampu tidak itu? Musike, iki timnas lawan Arab Saudi. Arab itu negara tempatnya Islam. Indonesia ini negara saya. Bingung jago ini. Menjaga menang bareng. Menang Arab Saudi. Masalahnya kok orang rame atau Malaysia. Ndak orang kajiron ya. Tapi Arab Saudi rawani, orang kajiron. Ini Indonesia dengan Arab Saudi, Bible dengan Arab Saudi. Wah, ini berarti ini berani enggak? Kita berat ya. Pas, ya, itu kan itu. Orang kalau mau pengajian gitu, amma ba'du, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, selesai mati. Ya, kompak. Ya besok asal lagi. Kompak. Tidak ada kalau bertanya-tanya Allah berfirman gimana ya? Isinya gimana? Tidak ada. Beda ketika kalau sedang nonton TV. Ya bola baru dan sepet Gulura mau. Iya kan? Tanda tanya Gulura mau cari HP. Boleh di HP Ira. Ada tidak pengajian gagal karena listrik mati kemudian pulang langsung nyari pengajian di internet atau di TV? Di radio tidak ada. Ya pun benci ngomong. Rahmat Allah. Saya pengalaman 2 tahun yang lalu ngisi pengajian di Lapas Wiroguna. Itu audiennya lebih dari 300. Waduh itu anteng-anteng. Tidak ada kok rame, rumpi tidak ada. Baik lagi mau perempuan. Wanteng pegang tasbih gini. Patone salah. Subhanallah. Sebelumnya itu lagu Ilahilas. Lagu yang paling mengharukan bagi saya ketika lagu Ilahilas itu didengarkan narapidana. Terus kayak ngopi aku tak terharu. Jelas, begitu masalahnya. Iya lah, kopinya tak ada uang. Tapi kalau yang nyanyi itu hebat, ya terharu aku. Memangnya boleh duit kok. Tapi kalau yang nyanyi itu Nabi. Ilahilas. Wah, rasanya mau menangis. Ingin pun menangis. Itu pengakuan narapidana. Tulil fil.
nyo. Baca Qurannya bagus terus nyo. Anteng. Saya tanya kepada pembimbing Quran ini, kenapa anteng? Karena mereka mengharapkan gerasi, mengharapkan ampunan, mengharapkan keringanan hukuman, mengharapkan kasih sayang dari asibir. Direlai anteng dan pengajian. Lah, kita itu di akhirat mengharapkan itu apa enggak? Kadang-kadang saya pengajian itu koyo pasar, apalagi pengajian ada arisannya. Terus saya sambil hitung uang sambil dengarkan. Koyo nang ngono kuwi mau tak isi dia itu, oleh pengajian mesti perbiyen kawan, lawannya lan. Memang tujuannya untuk apa? Kalau mau gituan harus ada pengajian. Ada tuh kalau pengajian itu mau saja. Kita ngomong, mereka ngobrol. Sampai saya pernah bilang, pun pulau betul saya disamoni. Duit piro terus kata, bensin pulau terus bak, pulang. Dia tahu rasa. Diundang pengajian di sana saya ngomong, yang lain pada ngomong kok. Mereka ngomong ini aja saya pulang. Gelar tuh aku ini. Jangan dikira kalau tidak tegelan nanti pelajaran yang paling mudah diingat pelajaran dengan sikap. Buat mesti eliksa kasih. Nah ini rahmat Allah. Ulaika saya rahmatullah. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah. Masuk surga syaratnya dapat maghfirah dan rahmat, dapat ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita menggapai kasih sayang Allah. Apa tadi? Satu, sesama orang beriman harus saling mengasihi, saling menolong, saling mengayomi. Dua, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar didasarkan karena kasih sayang, bukan sentimen, bukan benci, bukan mandul. Tiga, mendirikan sholat. Dirikan sholat, sempurnakan syaratnya, sempurnakan rukunnya, lengkapi dengan sunah-sunahnya. Empat, membayar zakat. Zakat belum mampu, sedekah. Sedekah siri. Perlu kita punya amalan sedekah siri. Sedekah diem. Diem sedekah. Ini lebih. Jelas puluh itu kalau dari kasih kok. Saya nimbang. Ya mana sih masih apa tak ada. Cuma gitu. Ya gimana lagi? Mampu tansinya mana? 10 orang ikutan Singapura dan gitu. Sedekah siri. Ada anak yatim kasih. Jangan kok mikir salahnya di bapak, jangan gitu. Kemudian lagi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan baik, maka dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Allah mulia, memperkasa, lagi maha bijaksana. Itu ciri orang yang beriman yang kesekian kali. Terus kita cari ciri orang beriman agar kita bisa mengikuti ciri-ciri tersebut. Setelah besok selesai ciri yang beriman, ciri-ciri orang munafik. Siapa tahu dalam hati kita masih ada kemunafikan. Sekarang masih masalah baik dan baik terus. Besok kalau sudah selesai nanti masalah kemunafikan. Demikian dia berkata. Baiklah kita akhiri dengan doa Al-Hafiz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.